Halo, selamat datang lagi di Ruang Tamu Mia. Kali ini tamu saya adalah seorang psikolog, ya. Beliau bekerja atau aktif sebagai psikolog klinis dewasa. Kemudian salah satu associate psikolog dari KLI atau konsultan psikologi. Kemudian beliau juga bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai HR atau HR specialist, dan dia aktif juga di gereja sebagai konselor. Luar biasa. Tamu saya hari ini atau kesempatan ini dalam seri Becoming a Better You di 2021 adalah seorang yang bernama Saryanti Andriana, S.Psi, M.Psi, psikolog, sarjana psikologi, magister psikologi dan psikolog. Luar biasa. Saya salut dengan semua titel dan kesibukan beliau ini. Dan tanpa panjang lebar, silahkan menyaksikan obrolan seru saya dengan Sari, kalau saya panggil akrabnya seperti itu, seorang psikolog. Hai Sar, apa kabar? Hai Kamia, baik kabarnya. Gimana Kamia kabarnya? Baik. Sari masih di rumah terus kerjanya atau udah mulai ke kantor nih? Dari awal pandemi ke kantor. Ke kantor Karena terus, memang luar biasa. ke kantor terus. Karena kantornya mau nggak mau, ya itu salah satu 11 bidang yang harus mau nggak mau ke Iya, kantor. Jadi benar. ya Tapi so far aman ya, sehat ya. sehat sejauh ini. Good. Sari, seorang psikolog Mm-mm. dengan nama lengkap Saryanti Andriana, S.Psi, M.Psi, psikolog. Pastiin dulu ya supaya nggak salah. Betul. Luar biasa. Susah nggak sih Sar dari jadi psikolog? Pengen tahu banget. Susahnya ya, sebenarnya sih nggak susah ya, cuman mungkin agak harus lebih bisa mengatur waktu aja kali ya, karena kan psikolog berhubungan dengan orang ya, which is mau nggak mau di rumah juga berhubungan dengan orang. Nah, harus bisa bedain tuh, bagi waktu bisa bedain yang namanya kerjaan, kemudian keluarga, dan mungkin juga lingkungan pertemanan. Nah, itu sih yang agak-agak sulitnya di situ. Wow. Tapi suka kebawa nggak? Ini di luar topik kita khusus hari ini. Tapi suka kebawa nggak? Kan kalau misalnya sehari tuh habis ngomong sama klien atau apa, ngomongnya pasien ya? Apa sih ngomongnya? Klien. Klien gitu. Kan suka konseling. Nah, itu suka kebawa nggak sih? Kebawa nggak ke rumah? Jadi kayak ngomong sama suami atau sama anak itu bawaannya kayak ngonselingin atau ke klien gitu. Suka kebawa nggak? Kadang iya. Tapi yang lebih biasanya ke bawah itu apa yang mereka curhatin, masalah mereka, itu yang menjadi kadang ke bawah ke rumah, apa yang harus gue lakuin ya untuk mereka. Nah, itu biasanya yang kepikiran ke bawah sampai ke rumah. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita batasin juga ya, yang namanya. Ya berarti mesti switch ya? Betul banget. Betul. Wow, hebat ya. Soalnya kadang-kadang kepikirannya kan kayak kita ngomong, karena tadi Sari bilang berhubungan dengan manusia, dengerin apa klien curhat gitu kan. Kalau ada temen sahabat curhat kan bawaannya kayak ini sama nih gitu. Tapi lelah nggak? Kadang-kadang Sari ngerasa capek nggak sih dengerin curhatan gitu? Iya, itu kan seperti, apalagi kalau curhatannya mungkin yang mengenai yang negatif ya. Nah, itu udah mungkin lebih kita mengenalnya kayak buangan, kayak sampah gitu ya. Nah, itu yang kita perlu aware juga. Capek yes,
Tapi ketika pas konselingin, pas waktunya konseling itu kayak dapat energi lagi sih. Itu yang makanya aku merasa bahwa oh gue ada di track yang tepat gitu loh. Capek iya, tapi tetap ada dapat satu kepuasan, satu energi yang ada ketika konselingin orang gitu loh Kak. Wow, that's good. Nah, bicara tentang konselingin orang, dengerin curhatan gitu ya, karena Sari kan pasti bergerak di bidang yang seputar itu. Iya. Semakin kesini di masa pandemi ini makin banyak gak yang dalam arti curhat atau klien yang depresi? Kira-kira nambah nggak tuh kliennya? Klien sih nambah, cuman akunya mungkin yang mengurangi atau membatasi ya. Karena kan gini loh, kita juga psikolog kan manusia ya, kita juga adapt, maksudnya kita juga beradaptasi dengan situasi pandemi ini gitu, sama halnya dengan yang lain gitu. Jadi ya aku sih mengatasinya ya mencoba membatasi apa sih istilahnya nggak terlalu banyak. Sebenarnya banyak permintaan, apalagi kalau yang namanya kita psikolog associate di konsultan gitu ya. Aduh itu biasanya banyak gitu. Cuman mau nggak mau ya saya harus batasin. Gitu. Oke. Nah dari klien-klien yang ada atau yang baru, apalagi triggernya adalah pandemi ini gitu. Kira-kira mereka kalau boleh tahu, maksudnya hint aja, seputar apa tuh Sar? Apa istilahnya permasalahannya? Maksudnya apa yang membuat mereka depresi itu kira-kira apa sih? Atau stres tingkat tinggi itu apa sih? Oke. Biasanya sih berkisar ke problema di situasi kehidupan ya, nggak jauh-jauh dari situ gitu. Ya tentunya mereka juga harus bisa beradaptasi dengan hal yang baru, ini sulit buat mereka. Makanya mereka kan udah biasanya kan setiap tahun mereka punya schedule atau mungkin punya istilahnya tuntutan-tuntutan yang mereka harus penuhi. Ternyata ketika memasuki tahun ini and then harus stop, harus yang namanya jeda gitu ya, at least mereka istirahat, itu yang membuat mereka stres. Mereka nggak bisa kaget dan nggak bisa how to-nya gitu, how to deal dengan situasi yang sulit ini gitu. Kebanyakan sih di situ. Dan kemudian mereka juga harus ya? Betul. Dan mereka juga harus ini kami ya, harus deal dengan family gitu. Itu yang itu juga gak mudah buat mereka. Yang biasanya mereka sibuk di luar, and then ketika pandemi ini mau nggak mau mereka dikumpulkan di rumah gitu ya. Nggak bukan hal yang mudah buat mereka gitu. Pasti. Iya, wow. Berarti karena triggernya lebih banyak karena perubahan gitu ya. Betul. Perubahan yang mendadak, kemudian ketidakpastian kan. Yes. Yang istilahnya nggak tahu nih sampai kapan atau besok akan seperti apa, bulan depan seperti apa. Itu yang membuat kita secara manusia jadi nggak siap gitu ya. Yang biasanya terpola kan, manusia itu kan makhluk yang apa ya istilahnya terpola gitu ya, habit gitu. Tiba-tiba mendadak berubah, stres juga ya. Pasti. Nah, makanya kalau aku perhatiin juga nih akhir-akhir ini banyak istilah atau timbul istilah kesehatan mental. Sebagai seorang psikolog, lagi booming ya. Sebagai seorang psikolog nih, Sari boleh nggak jelasin dikit secara sederhana aja supaya sahabat-sahabat energi di sini bisa paham betul apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Karena kalau aku kan taunya pokoknya yang penting waras gitu ya. Sing penting waras dan boys lah itu kalau buat saya kan ya gitu. Kalau dari sisi psikolog, seorang psikolog, kesehatan mental tuh apa sih Sar? Oke, tapi benar loh yang tadi kami bilang kesehatan mental ya singkatnya ya waras gitu ya, benar-benar waras. Nah ya itu benar banget gitu. Tapi kalau misalnya aku ambil dari istilahnya resminya lah ya, definisinya tuh kira-kira apa sih dari seorang ahli gitu ya. Nah kalau menurut Merriam-Webster, kesehatan mental itu suatu keadaan emosional atau psikologis yang baik di mana individu dapat memanfaatkan ya si seseorang ini dapat memanfaatkan kemampuan kognitif dan emosinya,
kemudian bisa berfungsi dalam komunitas dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu salah satu istilahnya ahli. Tapi kalau WHO, mengacu pada WHO, dia hanya menyebutkan 4 sih biasanya. Jadi kalau kesehatan mental itu si seseorang ini, si individu ini realize, ya, menyadari tentang kapasitas atau kemampuannya. Itu hal yang pertama. Kemudian kedua, dapat mengatasi stres, which is stres normal ya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, which is stres kerja kah, stres istilahnya menghadapi situasi baru kah. Nah itu. Kemudian orang yang disebut sehat secara mental juga yang ketiga adalah produktif. Ya, produktif. Okay. Kemudian yang terakhir itu bisa berkontribusi. Jadi kehidupan kita itu bisa berdampak, kasih kontribusi kepada lingkungan kita. Itu 4 hal itu aja sih yang simpel. Oke, berarti ya yang pertama tadi apa ya? Sorry aku lupa. Menyadari kemampuannya. Kemampuan, kapasitasnya gitu. Oke. Terus yang kedua bisa mengatasi stres. Betul. Yang ketiga produktif. Betul. Dan yang keempat bisa berkontribusi. 100. Luar biasa ya, agak pinter aku hari ini. Jadi itu ciri-ciri kalau kita itu masih sehat secara mental. Wow, that's good. Nah, menghadapi pandemi, kita masih seputar pandemi COVID-19 gitu kan, dan kita nggak tahu ya apa yang atau sampai kapan ini selesai, berakhir dan lain sebagainya. Tapi menurut saya bener nggak sih bahwa kita itu yang tadinya mungkin kaget-kagetan gitu ya, kok tiba-tiba begini, yang tadinya mungkin sibuk kayak tadi Sari bilang kan, banyak kesibukan, ada jadwal rutin dan lain sebagainya, tiba-tiba harus mendadak, harus di stop, harus rem gitu kan, tiba-tiba harus stay di rumah dengan berbagai yang lain juga, anggota keluarga juga struggling, anak sekolah dari rumah dan lain sebagainya. Tapi mungkin bulan-bulan pertama, 2 bulan itu kita masih agak bingung, kaget-kagetan ya. Tapi kalau aku bisa ikut memperhatikan juga, kayaknya di bulan ke-4, 5 kita udah mulai bisa ya istilahnya mulai bisa beradaptasi, mulai bisa nerimo lah istilahnya gitu ya, bahwa ini memang kebiasaan baru yang harus kita embrace gitu, yang harus kita lakukan gitu. Nah, tetapi kan kita nggak tahu nih di 2021 akan ada kaget-kagetan apa lagi gitu kan. Nah, menurut Sari kira-kira kalau mengacu kepada kesehatan mental, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan 2021 dengan ketidakpastian itu, kita akan lebih siap gitu, nggak yang lagi kaget-kaget gitu. Kira-kira gimana Sar? Oke. Tapi bagus ya kalau misalkan orang-orang zaman sekarang, at least yang udah masuk musim ke yang tadi 4 bulan, 5 bulan sudah mulai beradaptasi, itu hal yang baik gitu. Yang kita harus perhatikan, hati-hati jika itu terus berlanjut, Kamia, ya. Itu terus berlanjut dan dia tidak bisa mengatasinya gitu. Nah, kalau misalkan kiat-kiat nih, kira-kira di 2021 apa yang mesti kita persiapkan gitu ya. Hal yang mendasar adalah balik lagi, pertama kita harus jaga kesehatan. Ya, karena kesehatan secara fisik ya, ini kesehatan secara fisik dulu. Karena kesehatan fisik itu hal yang fundamental ya, hal yang mendasar. Karena kalau misalkan kita nggak sehat secara fisik, akan sulit buat kita untuk bisa bergerak, akan sulit bagi kita untuk kita bisa berproduktif kembali gitu ya. Yang pertama adalah kesehatan fisik ya, kesehatan fisik. Which is kita sudah tahu lah ya, kesehatan fisik jaganya mesti gimana, jaga makanan yang bergizi, kemudian olahraga, berjemur, kemudian minum vitamin dan segala macam gitu ya. Sekarang udah cukup oke lah ya. Orang-orang zaman sekarang udah bisa jaga kesehatan fisiknya secara dengan baik gitu. Kemudian yang kedua itu yang perlu kita perhatikan adalah pertama-tama kita harus mampu mengatur waktu. Ya, kenapa? Kenapa? Karena kan gini, kita nggak tahu nih di tahun depan seperti apa gitu ya.
Dan mulai dari sekarang kita sudah mulai coba untuk pintar atur waktu. Ya, karena schedule kita yang mungkin karena ini tertunda, and then nanti kita akan pol-polin di 2021 misalnya, nah itu harus hati-hati. Jadi jangan karena di 2020 ini, di tahun ini kita banyak tertunda gitu ya schedule kita, and then akhirnya kita madatkan di tahun depan gitu. Nah itu yang kita harus perlu hati-hati. Karena kalau misalkan schedule padat ya, pikiran kita akan terus bekerja gitu lah. Pikiran kita akan terus bekerja, which is kayak nggak ada nafas sedetik pun dia untuk bisa menghela nafas gitu. And then terus berproses. Nah itu yang akan nanti bisa menyebabkan ke arah istilahnya stres, iya kan? Kebanyakan mikir, kemudian target tidak tercapai, and then gue harus begini. Nah, pikiran kita akan penuh dengan hal tersebut. So kita perlu pintar mengatur waktu, perlu melonggarkan jadwal kita gitu ya. Karena kita sudah belajar di 2020 ini, karena semua kehidupan kita nggak melulu soal pencapaian gitu lah ya. Jadi coba latih diri kita untuk bisa mengambil jeda gitu ya. Mungkin banyak jeda di sini gitu ya di tahun 2020 ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita pun perlu mengatur di 2021 ini dengan waktu jeda kita. Karena dengan waktu jeda kita bisa mengasah keahlian intrapersonal kita gitu ya. Apa sih yang perlu gue tingkatin lagi? Bayangin aja kalau misalkan kita sibuk bekerja, kita nggak akan sibuk mikirin untuk diri kita, pengembangan diri kita. Tapi kalau kita berdiam diri, kita ambil waktu, kita akan sibuk dengan diri kita, bagaimana kita bisa meningkatkan diri lebih baik lagi gitu loh. Wow, that's good. Ya. Kemudian berkaitan dengan waktu, buat skala prioritas. Ya, mungkin banyak hal yang akan kita lakukan di 2021, banyak banget prioritasnya. Tapi balik lagi, kalau misalkan semua prioritas, artinya nggak ada yang penting di dalam kehidupan kita. Ya. Terus kemudian lanjut lagi, aware dengan yang namanya self comparison. Self comparison, wah ini. Jangan. Ini bahaya. Iya, karena jujur aja ya, banyak klien aku mungkin awalnya dia nggak bermasalah dengan istilahnya hal-hal yang baru di kehidupannya, tapi ketika dia mulai membandingkan dirinya, ketika dia mulai diperbandingkan dirinya oleh orang lain gitu ya, itu yang istilahnya mencuri kebahagiaan, keberadaan cukup dia gitu loh. So kita mesti aware, hati-hati dengan self comparison. Balik lagi, tidak melulu soal pencapaian. Kalau kita lihat di media sosial teman-teman kita, Instagram teman-teman kita, kok kayaknya dia udah achieve ini, kok di 2020 yang pandemi ini ternyata dia lebih banyak melakukan ini gitu, kok sementara gue enggak gitu ya. Nah itu yang kita perlu aware. Hati-hati banget dengan hal tersebut. Kemudian melakukan aktivitas secara bertahap. Pasti yang namanya new normal sekarang mau nggak mau kita jalanin, ya. Mau nggak mau pasti banyak rasa yang nggak nyamannya, nggak enaknya gitu. Tapi mau nggak mau kita harus berdamai gitu. So lakukan aktivitas tersebut secara bertahap. Which is kayaknya yang dulu nggak pernah olahraga, kita lakukan olahraga bertahap deh. Which is 15 menit atau 10 menit, it is okay gitu. Nggak usah yang harus satu. Ya kan, aduh olahraga dong. Oke, terus. ya aktivitas apa aja sih, itu contohnya aja olahraga. Karena kan berkaitan dengan pandemi, biasanya orang-orang jadi lebih sehat gitu ya. Itu aja aktivitas olahraga. Me time termasuk nggak? Harus me time. Me time itu termasuk yang jeda tadi Kak. Jeda ya, oke. Aku kayaknya kebanyakan me time. Jadi nggak produktif jadinya. Itu baik loh.
Jangan salah, justru ketika me time biasanya ada timbul ide-ide atau mungkin yang ide-ide yang nyeleneh ya, ide-ide yang kayaknya bener. impossible gitu ya kan, impossible. Bener. Justru itu malah itu yang penting gitu loh. Karena ketika kita nggak punya itu gitu ya, gimana kita mau lakukan hal yang lebih baik lagi, which is produktif berkembang itu gitu loh. Karena kalau mengacu ke kesehatan mental yang tadi 4 hal dari WHO gitu ya, produktif itu nggak hanya soal materi loh, nggak hanya soal karya gitu ya. Nah, itu yang kadang perlu kita cermati juga gitu, nggak hanya jadi soal produktif itu materi apa aja gitu tuh, ya. Nah itu berproduktif di me time aja kita bisa produktif, kita bisa mikirin ide tiba-tiba kepikiran ide-ide nyeleneh dan kemudian tiba-tiba kalau ide ini kayaknya enaknya diginiin deh, ini diginiin deh. Itu udah salah satu produktif walaupun mungkin belum keluar karyanya gitu. Ya. Oke. Jadi dengan ini maksudnya gini, definisi produktivitas itu tidak selalu melulu tentang pencapaian, tentang karya gitu ya. Betul. Tapi mungkin yang selama ini kita nggak ketemu idenya, tiba-tiba ada ide baru walaupun belum kelihatan gitu. Itu udah dibilang produktif ya. Iya dong. Iya. Nggak, soalnya kan kadang-kadang kita merasa bahwa kok kayaknya aku hari ini nganggur ya, kayak nggak ada istilahnya, nggak ada tugas belum selesai atau apa, to-do listnya nggak kelar-kelar dari 5 tetap aja 5 gitu. Tapi padahal ada hal-hal yang dalam pikiran kita itu timbul yang baru gitu. Nah tapi kan kadang-kadang kita suka pikir kurang produktif nih hari ini gitu ya. Nah ini bagus banget nih supaya kita juga makin tahu bahwa istilahnya nggak jadi sering menyalahkan diri sendiri kan. Kalau kita ngerasa kayaknya hari ini kita nggak produktif, padahal sebenarnya banyak ide, banyak pemikiran-pemikiran baru yang sebenarnya kita sebelumnya nggak pernah kepikir gitu ya. Yes. Wow, luar biasa. Kira-kira ada tips lagi, kiat-kiat apa lagi, Sar? Ya paling itu sih, itu aja tadi yang mengatur waktu ya. Jadi hati-hati dengan schedule padat kita, apalagi nanti di 2021 ya, balik lagi. Jangan sampai karena di 2020 itu tertunda, so kita padetin ngerem terus langsung di gaspol 2021. Iya, hati-hati. Tetap kita kan fisik juga terbatas. Ingat lagi bahwa manusia kodratnya terbatas gitu, nggak bisa dipolin langsung gitu loh. Itu yang perlu hati-hati. Kemudian self comparison. Nah, pengen bicara soal itu lebih detail tuh, Sar. Oke. Karena banyak yang terus terang bertanya secara pribadi ke aku, baik WA maupun DM di Instagram dan sebagainya. Sebenarnya triggernya apa sih kita itu punya atau membandingkan diri gitu loh. Sebenarnya trigger terbesar menurut seorang psikolog ini apa sih sebenarnya permasalahannya gitu? Ya, permasalahannya sebenarnya ya ketika kita merasa bahwa diri kita tidak cukup gitu loh, tidak cukup baik. Iya. Jadi balik lagi melihat ke diri kita. Perbandingannya adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sebenarnya kuncinya. Seharusnya perbandingan itu baik kalau misalnya kita melihat ke diri kita yang tempo dulu gitu. Kalau dulu gue bisa kerjain cuman 2 nih misalnya report, tapi sekarang gue udah bisa 5 gitu loh. Nah itu yang kita perlu sebenarnya kejar. Artinya gue mengalami progres, kemajuan yang baik. Progres gitu. Iya. Jadi kata kuncinya sebenarnya kita harus lebih banyak merayakan progres ya. Betul. Bukan perfection. Iya. Sometimes kan kita kepengennya sempurna, melakukan sesuatu, mencapai sesuatu itu dengan sempurna. Once kita gagal, kita ngerasa ya kita jadi gagal aja gitu. Akhirnya terus sibuk
bandingin, kok dia kayaknya happy banget ya, katanya panding, kok dia jalan-jalan terus gitu kan. Ya. Berarti harus lebih merasa cukup gitu ya terhadap diri sendiri. Betul. Wow, cukup makan harus cukup, nggak boleh kebanyakan gitu kan. Iya, kan memang sesuatu yang berlebihan nggak baik kan ya, iya kan? Benar-benar. Iya. Benar-benar. Wow, keren juga. Nah, terakhir nih Sar. Bicara lagi tentang 2021 kan. Kata waras itu kadang-kadang gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Mungkin ada tips-tips singkat untuk menutup sesi obrolan kita ini santai ini dari seorang Saryanti. Oke. Gimana supaya kita ini tetap waras sebenarnya? Selain itu tadi jaga kesehatan, bagi waktu, cek schedule kita dan lain sebagainya. Tapi kesehatan mental atau kesehatan pikiran kita sendiri ini supaya tetap waras tuh kan kadang-kadang agak susah ya, walaupun kita kadang tahu bahwa yang waras ngalah gitu kan. Iya. Emosi jiwa ini kadang-kadang suka lebih pengen garuk membara ya. aspal, kan pengen garuk aspal, pengen jambak kan gitu. Nah, gimana tuh Sar tipsnya? Oke, supaya tetap waras ya. Pertama sih satu hal bahwa Tuhan kasih kita kemampuan yang namanya adaptasi, ya. So tidak semua hal kita bisa kerjakan. Itu yang harus kita ingat sebenarnya. Ya. Jadi kita nggak mesti bisa bagus di semua area gitu. Dan itu yang memang dasarnya. Ketika kita merasa bahwa kita harus kerjakan ini, harus semuanya, yang ada jadinya tuntutan. Ketika kita tidak bisa mencapai tuntutan tersebut, yang ada frustrasi gitu ya, stres, marah-marah gitu ya. Jambak diri sendiri gitu kan. Nah itu yang paling itu sih, tidak semua hal kita bisa kerjakan gitu loh. Balik lagi tidak semua hal kita bisa kerjakan. Iya. Nggak harus kita itu di segala bidang kece gitu ya. Betul. Bagi-bagi sama yang lain lah ya. Betul gitu loh. Ya. Ya, yang bagian waras aja, bagian boys aja gitu ya maksudnya. Betul. Oke, that's good. Karena ketika ada pembagian seperti itu, ya kita akan merasa cukup gitu loh. Oh iya, ya udah gue cukup. Berarti poinnya kembali kepada mengenali atau tahu kapasitas diri itu tadi ya. Betul. Bahwa kita ini ya udahlah ya diciptakannya itu ada porsinya masing-masing gitu ya. Yes, betul. Ada yang nyanyi di atas panggung, ada yang bagian kabel, pegang kabel doang gitu kan. Tapi itu porsinya. Iya. Bener gak sih? Tapi when you are happy, ya kan? When you are happy melakukan semuanya itu, ya kita nggak perlu bandingin diri kita dengan orang lain. Luar biasa. Aduh, keren banget ini. Padahal aku cuma bagian nyimpulin doang ya. Bagianku cuma emang itu nanya dan nyimpulin sih Sarah. Iya, tapi nggak mudah juga loh. So appreciate ya dengan hal itu. Paling nggak tadi di tes yang kesehatan mental 4 lumayan hafal lah ya. Oh ya benar-benar itu. Banyakan vitamin kayaknya juga ya. Wow, thank you so much Sari. Aku panggilnya Sari. Seorang psikolog yang udah mau aku undang di ruang tamu Mia gitu ya untuk berbagi tips-tips singkat. Tips-tips singkat supaya apa sih sebenarnya itu tadi apa sih yang kita mau lakukan sekarang kalau nggak pikirannya untuk berkontribusi melakukan hal yang kita bisa dan membawa dampak buat orang lain, ya kan Sar ya? Jadi inilah yang kita lakukan juga di ruang tamu Mia, tips-tips singkat, tips praktis supaya setiap orang bisa langsung belajar dan langsung praktek. Kata kuncinya langsung praktek. Jangan lupa tadi tipsnya adalah di 2021 mesti jaga kesehatan fisik juga, olahraga, me time gitu ya. Kemudian atur
jadwal, atur waktu. Nggak semuanya yang kita di 2020 slowing down, habis itu 2021 gaspol, ya kan? Terus yang ketiga tadi apa ya, Sarah? Tuh kan agak menurun ya IQ. Baru dipuji, udah langsung lupa ya. Langsung lupa, maaf dong. Yang Aware ketiga, self comparison. oh ya, Jangan self bandingin. comparison. Jangan terjebak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin gitu ya. Mungkin kita sebelumnya mampu melakukan 2 hal, sekarang kita bisa 5 hal. Yes. Celebrate pesta pora. Kok pesta Betul. pora? Nggak boleh ya. Masih pandemi ya. Terus yang keempat, ada yang keempat tadi ya? Iya, melakukan aktivitas secara bertahap. Mulai. Ya, melakukan aktivitas secara bertahap. Sekali lagi jangan digas terus-terusan. Kita Yes. punya keterbatasan, punya ya kayak ibarat mesin gitu ya. Iya, Kalau di apa istilahnya dipakai terus berjam-jam nggak ada istirahatnya, lama-lama juga jebol juga Meledak. kan ya. Meledak, ya. Jangan sampai terus kita meledak, jambak-jambak rambut semua. iya. Nggak sehat ya mentalnya berarti. Iya. Wow, thank you so much Sari. Terima kasih Sama-sama. sekali lagi udah Sama-sama, mau Kak. berkunjung di ruang tamu Mia. Sampai ketemu lagi ya. Salam Oke. buat keluarga, sukses Siap. terus dan tetap sehat. Pasti. Dah. Thank you Kamia, bye-bye. Bye. Nah, gimana tadi? Sudah menyimak obrolan saya dengan teman saya, namanya Saryanti Andriana, seorang psikolog. Luar biasa ya. Saya aja belajar banyak. Semoga teman-teman juga sahabat Energi mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak hal yang kita bisa praktekkan untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun yang baru 2021. Sekilas saya mau rekap sebentar apa yang pembicaraan tadi sudah berlangsung. Yang pertama, definisi kesehatan mental berdasarkan WHO ya. Yang pertama adalah orang yang dikatakan punya kesehatan mental yang baik adalah orang yang tahu kapasitas diri. Artinya nggak ngoyo gitu ya, nggak maksain hal-hal yang kita memang nggak bisa. Yang kedua adalah orang yang bisa mengatasi stres, orang yang produktif, dan orang yang mampu berkontribusi. Itu adalah 4 ciri yang dikatakan oleh WHO di mana seseorang dikatakan sehat secara mental. Nah, dari hasil pembicaraan atau bincang-bincang santuy saya sama si Sari tadi, kesimpulannya tips buat kita semua untuk menghadapi tahun yang baru 2021 adalah jangan lupa jaga kesehatan fisik. Seperti ungkapan lama yang kita pasti sangat-sangat akrab adalah mens sana in corpore sano. Ya kan? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi untuk tetap bisa waras, kita harus rajin olahraga, oke? Nah, yang kedua adalah atur waktu atau atur jadwal. Jangan sampai kita yang kemarin atau di sekarang ini 2020 agak slowing down. Bukan berarti di 2021 kita harus gaspol sampai lupa istirahat, lupa makan gitu ya, sampai nggak punya me time. Nah, tadi bicara sama Sari juga bahwa me time itu perlu untuk kita melakukan jeda atau refreshing. Itu berkaitan dengan produktivitas ya. Jangan dipikir bahwa yang namanya produktif atau kita merasa produktif atau nggak merasa produktif itu harus dikaitkan dengan pencapaian sesuatu, harus kelihatan karyanya. Sometimes baru ada ide-ide baru di pemikiran kita itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang produktif. Jadi me time itu perlu juga. Nah, berikutnya tips untuk kita lakukan di 2021 adalah jaga-jaga. Jangan sampai kita terjebak kepada yang namanya self comparison atau membandingkan diri dengan orang lain, dengan pencapaian orang.
Ingat, yang kita harusnya lakukan adalah membandingkan diri kita dengan diri kita yang mungkin di setahun yang lalu, 2 tahun lalu gitu ya. Yang dulu kita bisa melakukan 2 poin, sekarang di tahun ini kita sudah bisa melakukan 5 poin. Progress. Celebrate progression. Ya. Kemudian tips yang terakhir adalah lakukan aktivitas secara berkala. Pelan-pelan aja, step by step, baby ya. Jadi jangan semuanya kita mau lakukan, tetapi harus dilakukan secara berkala. Oke? Nah, semoga tips yang singkat ini bisa membekali setiap kita sahabat energi untuk menghadapi tahun yang baru di 2021. Sing penting waras. Oke? Sampai jumpa.